سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita memasuki tanggal berapa Syawal nih? Tanggal 12 ya. Kita sudah memasuki tanggal 12 Syawal. Artinya kita sudah meninggalkan Ramadan selama 12 hari. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya, setelah pertemuan kita di bulan Ramadan pada beberapa Jumat yang lalu. Dan pada malam hari ini kita ingin sedikit berbicara tentang nasihat-nasihat pasca Ramadan. Karena biasanya para ulama atau para ulama kita ya, pasca Ramadan ini memberikan atau saling mengingatkan bagaimana supaya kita tetap bisa istiqomah setelah Ramadan. Karena biasanya jiwa kita itu cenderung melemah pasca Ramadan. Ya, kalau menurunnya sedikit itu tidak menjadi masalah, tapi kalau menurunnya habis, ini yang menjadi masalah. Ya, maka para ulama kita sering pasca Ramadan mereka ya, saling mengingatkan tentang hal-hal yang bisa menjaga keistiqomahan kita di bulan Ramadan. Dan tentunya juga sebelum kita membahas tentang hal-hal tersebut, kita juga berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa-apa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kaum muslimin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, para ulama kita mengatakan ya, setelah berakhirnya Ramadan, tentunya kita berharap bahwa kita adalah orang-orang yang telah mendapatkan ampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini menjadi hal yang diperhatikan oleh para ulama kita. Makanya para ulama kita mengatakan, sikap para ulama kita itu, para sahabat itu, kalau setelah berlalu Ramadan, yang pertama mereka senang. Kenapa? Senang karena telah melalui hari-harinya dengan ketaatan-ketaatan di bulan Ramadan. Tapi dari satu sisi juga mereka sedih. Sedih kenapa? Mereka senantiasa berpikir, apakah mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala setelah berlalunya Ramadan atau tidak? Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan, Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summan salah walam yukfarlah. Kata Rasulullah SAW, celakalah seseorang yang Ramadan dia bertemu dengan Ramadan dan selanjutnya Ramadan tersebut berlalu, tapi dia belum mendapatkan ampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini yang menjadi pertanyaan ya, senantiasa di benak oleh para ulama kita. Makanya mereka pun senantiasa terus berdoa ya, agar mereka diampuni, agar mereka atau amalan-amalan yang mereka lakukan diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kalau kita melihat salah satu ucapan ya, yang senantiasa diucapkan oleh para ulama kita, para sahabat Nabi, terutama ketika Idul Fitri adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Ini adalah doa. Apa artinya taqabbalallahu? Semoga Allah menerima. Taqabbalallahu minna wa minkum, ada yang menambahkan shalihal a'mal. Artinya semoga Allah menerima amalan-amalan kita semua. Itu yang mereka ucapkan ketika mereka bertemu satu dengan lainnya. Artinya apa? Ketika Idul Fitri pun mereka tidak lupa ya, untuk senantiasa berdoa agar apa-apa yang mereka lakukan diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika amalan-amalan itu diterima, maka insya Allah mereka termasuk orang-orang yang diampuni dosanya. Nah selanjutnya, maka kalau kita melihat bagaimana para ulama kita memberikan tips-tips, ya, tentunya ini diambil dari pesan-pesan Rasulullah SAW. Ya, hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan agar kita bisa istiqomah pasca Ramadan. Ya, bisa istiqomah pasca Ramadan. Jangan sampai Ramadan berlalu maka ibadah pun
tidak lagi. Ya, Ramadan masjid penuh. Ya. Begitu akhir Ramadan, maka masjid pun kembali sunyi. Waktu Ramadan baca Quran, Masya Allah. Waktu Ramadan salat berjamaah, Masya Allah, baik sekali. Waktu Ramadan salat malam, Masya Allah, baik sekali. Tapi begitu keluar Ramadan, semuanya selamat tinggal. Jadi ibadahnya ibadah lokasi saja, ibadah waktu-waktu tertentu. Ya, seorang ulama bernama Al-Imam Bishr Al-Hafi mengatakan ketika ditanya, bagaimana pendapat anda wahai imam? Namanya Bishr Al-Hafi. Bagaimana pendapat anda tentang orang-orang yang ketika Ramadan begitu rajin beribadah, tapi setelah keluar Ramadan tidak mau beribadah lagi? Maka kata Imam Bishr Al-Hafi ini, bi'sal qaum alladzi la ya'rifu haqqullah illa fi Ramadan. Kata Imam Bishr Al-Hafi, sejelek-jelek manusia yang dia tidak mengenal Allah kecuali pada bulan Ramadan saja. Ya. Ini orang yang beribadahnya di bulan Ramadan saja. Bagaimana kalau bulan Ramadan pun tidak mau beribadah? Sama aja sama dia. Waliyadzubillah. Ya, maka ini lebih jelek lagi tentunya orang-orang seperti ini. Maka kata para ulama kita, man kana ya'budu lillah, man kana ya'budu li Ramadan, fa inna Ramadan qad fat. Siapa yang dia beribadah karena Ramadan? Kenapa ke masjid? Ini kan bulan Ramadan. Kenapa baca Al-Quran? Ini bulan Ramadan. Kenapa bersedekah? Di bulan Ramadan. Bukan karena Allah. Maka kata para ulama kita, Ramadan telah berlalu. Maka orang-orang seperti ini, dia cenderung tidak akan datang lagi ke masjid. Dia tidak akan mau membaca Al-Quran lagi. Dia tidak akan mau sholat malam lagi. Karena cenderung ibadahnya itu hanya untuk Ramadan. Tapi kata ulama ini, man kana ya'budu lillah fa innallaha hayyun la yamut. Tapi siapa yang dia beribadah untuk Allah, sesungguhnya Allah itu maha hidup dan tidak pernah mati. Ya, maka orang-orang seperti ini yang beribadah karena Allah, dia akan tetap beribadah. Dia tetap akan datang ke masjid walaupun telah berakhir Ramadan. Ya, bahkan kita melihat di sosial media ada sempat guyonan. Ya, dia buat gambar masjid, terus dia buat bahwa undangan ke masjid bahwa salat jamaah itu tidak libur dengan berakhirnya Ramadan. Ya. Karena ada sebagian orang cuma datangnya pada bulan Ramadan saja. Jadi kata Imam Bishr Al-Hafi, sejelek-jelek orang adalah yang dia hanya beribadah hanya pada bulan Ramadan. Ya. Nah, oleh sebab itu kata beliau, jadilah kalian hamba Allah sepanjang tahun. Ya, imam yang lain ditanya, bulan apa yang paling bagus kita beribadah? Kata beliau, jangan engkau jadi hamba Allah hanya pada bulan Ramadan saja, tapi jadilah hamba Allah sepanjang tahun. Di Ramadan taat kepada Allah, di luar Ramadan juga taat kepada Allah. Di dalam bulan Ramadan baca Al-Quran, di luar Ramadan juga baca Al-Quran. Nah, apa hal-hal yang dapat kita lakukan agar kita bisa terus istiqamah setelah Ramadan? Maka para ulama kita mengumpulkan beberapa hal. Ya, yang pertama yang bisa kita lakukan adalah melanjutkan puasa Ramadan kita dengan melakukan puasa Syawal. Puasa Syawal. Mudah-mudahan sudah ada yang mulai puasa di sini ya, puasa Syawal. Ya, ini puasa Syawal kata Rasulullah SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, man shoma Ramadhana, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kana kasiyamid dahri. Kata Rasulullah, siapa yang telah berpuasa Ramadan, selanjutnya dia ikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia telah puasa 1 tahun. Ya. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama bagaimana yang dimaksud puasa Ramadan ditambah puasa 6 hari di bulan Syawal dihitung puasa setahun. Para ulama kita mengatakan karena ya kebaikan itu cenderung dilipat gandakan 10 kali lipat minimalnya. Maka Ramadan meskipun kemarin kita puasanya 29, tapi insya Allah tetap dihitung oleh Allah genap sebagai 30. Jadi 30 dikali 10. 30 hari dilipat gandakan jadi 10 kali. Jadi 30 kali 10 menjadi 300. Ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal ini, 6 hari dikali 10 juga 60. Jadi 300 ditambah 60. Ya, jadi 360. Dan hitungan hari di dalam bulan Hijriah, ya, 1 tahun dalam bulan Hijriah itu adalah 360 hari. Maka jadilah ya dia
puasa Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal menjadi 360 hari. Maka itu sama dengan 1 tahun. Ya, maka sangat sayang kata para ulama kita, kalau kita bisa berpuasa 30 hari di bulan Syawal, kenapa 30 hari di bulan Ramadan? Kenapa 6 hari kita tidak sanggup di bulan Syawal? Sayang, karena nilainya disamakan sama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, maka mari kita lanjutkan. Ya, mari kita lanjutkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya. Jadi puasa 6 hari di bulan Syawal ini mulai kapan boleh dilakukan? Boleh dimulai semenjak tanggal 2 Syawal. Ya, semenjak tanggal 2 Syawal. Karena tanggal 1 Syawal tidak boleh, haram. Masih haram berpuasa. Tapi tanggal 2 Syawal sudah boleh. Ya. Kalau Imam Nawawi menyebutkan ya, yang terbaik adalah dilakukan secara berturut-turut di awal bulan Syawal. Ya, ini pendapat Imam Nawawi. Meskipun ada pendapat ulama yang lain mengatakan lebih baik diakhirkan. Ya, tapi intinya bahwa puasa Syawal ini boleh kapan saja kita lakukan selama dalam masih bulan Syawal. Ya, boleh berturut-turut dan boleh tidak ada masalah selama dalam bulan Syawal. Saya minggu ini bisa ambil 2 hari. Ya, kebetulan ini kan masih 12. Masih ada sekitar berapa? 18 hari lagi. Ya, sekitar 3 minggu barangkali. Ya, atau kurang. Ya, jadi setiap minggu saya ambil 2 atau 3. Ya boleh. Dan itu saya selang-seling, boleh juga, tidak masalah. Ya. Jadi kita lanjutkan puasa Syawal ini karena memang yang pertama keutamaannya adalah apa? Keutamaannya pahalanya itu sama dengan pahala puasa Ramadan. Yang kedua kata para ulama kita, puasa bulan Syawal ini adalah seperti ba'diyah untuk sholat. Saya pernah sampaikan di sini. Para ulama kita mengatakan kalau sholat itu ada qobliyahnya, sholat sunat sebelum sholat fardu. Ya, misalnya sebelum maghrib, sebelum isya, sebelum subuh, sebelum zuhur, sebelum asar. Ada juga ba'diyahnya setelah sholat fardu. Begitu juga puasa. Kalau puasa itu qobliyahnya adalah apa itu? Memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ya. Nah, ini ba'diyahnya berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Dan para ulama kita juga mengatakan bahwa puasa di bulan Syawal ini, 6 hari bulan Syawal ini juga bisa menyempurnakan puasa atau pahala puasa kita bulan Ramadan. Karena manusia itu, ini kata para ulama kita, bagaimanapun kita berusaha untuk maksimal dalam beribadah, tentunya tidak akan sampai ke titik maksimal 100% itu tidak akan pernah sampai. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Meskipun kita terus berusaha. Makanya kalau ada orang maunya sempurna 100% seluruhnya di dunia ini nggak akan mungkin kecapai. Mau cari pasangan, ya, cantik, pintar, soleha, hafal Quran segala macam, nggak mungkin kecapai. Di dunia itu tidak ada. Yang punya itu hanya Allah. Ya, maka jangan mimpi kalau kita mencari teman, pasangan hidup, mencari tetangga, semuanya harus perfect semua, sempurna, tidak akan pernah ketemu. Termasuk ibadah kita, tidak akan pernah maksimal 100% tidak akan pernah. Makanya kata para ulama kita, kenapa habis sholat kita ngucapin apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kenapa? Loh, kita kan habis sholat kok malah minta ampun? Kata para ulama kita, hikmahnya adalah karena sholat yang kita lakukan itu, meskipun kita berusaha semaksimal mungkin, tapi tetap saja ada kekurangannya. Maka setelah akhir sholat itu, setelah selesai sholat, kita pun minta ampun kepada Allah, ya, atas kekurangan-kekurangan yang kita lakukan. Begitu juga puasa Ramadan. Ya, selama kita puasa, tentu ada kekurangan-kekurangannya. Ada saja kekurangan-kekurangannya. Mungkin kita sudah berusaha untuk tidak marah, ternyata kita marah juga. Kita berusaha untuk menjaga mata, tapi terkadang-kadang terlanjur mata ini juga melihat hal-hal yang tidak baik. Ada saja kekurangan-kekurangan yang terjadi. Tapi Allah tetap memberikan kesempatan bagi kita untuk bagaimana menutupi, menyempurnakan pahala puasa Ramadan tersebut. Salah satunya adalah dengan apa? Berpuasa di bulan Syawal, ya, 6 hari di bulan Syawal. Ya. Dan juga para ulama kita mengatakan hikmah dari puasa 6 hari di bulan Syawal ini, ya, barang siapa yang mampu melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka ini insya Allah termasuk salah satu tanda diterimanya
amalan-amalan kita di bulan Ramadan. Ya, kata para ulama kita, di antaranya Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, ya, wa min alamati qabulil hasanah al-hasanah ba'daha atau at-ta'ah ba'daha. Kata beliau, insyaallah di antara tanda-tanda diterimanya ya, ibadah atau amalan seseorang adalah dia mampu melakukan ketaatan setelah ketaatan tersebut. Ya, jadi setelah dia puasa Ramadan, selanjutnya dia mampu terus berpuasa atau dia lanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, ya, maka ini termasuk salah satu mudah-mudahan tanda bahwa amalannya di bulan Ramadan diterima oleh Allah Tabaraka wa Taala. Ya, karena ini juga pernah ditanyakan kemarin waktu kita sebelum Ramadan, apa tanda-tanda diterimanya amalan? Seperti para ulama kita sampaikan, ini hanyalah tanda-tanda. Untuk memastikannya kita tidak berani, tidak bisa, karena semuanya kembali kepada Allah. Tapi tanda-tandanya adalah ya, seseorang yang ibadah puasanya diterima, Ramadannya itu baik, adalah setelah Ramadan dia terus melanjutkan ketaatan-ketaatan. Ya, kalau di bulan Ramadan dia rajin sholat wajib, rajin berjamaah, setelah Ramadan dia tetap rajin, bahkan dia tambah terus, maka insya Allah itu akan termasuk di antara tanda-tanda diterimanya amalan di bulan Ramadan. Ya, ini salah satu ya tanda-tanda yang mudah-mudahan diterimanya amalan ibadah di bulan Ramadan. Baik, ini ya yang pertama yang perlu kita lakukan. Ya, melanjutkan puasa Ramadan tersebut dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya, mudah-mudahan kita bisa semua ambil bagian. Ya, yang belum, mari kita mulai. Ya, yang sudah atau yang sedang berpuasa, maka dilanjutkanlah atau disempurnakan sampai 6 hari di bulan Syawal. Baik, ini yang pertama. Yang selanjutnya, yang kedua yang bisa kita lakukan agar kita bisa istiqomah di bulan istiqomah pasca Ramadan ini adalah memperbanyak doa. Memperbanyak doa. Apa doa yang perlu atau yang diajarkan Rasulullah untuk kita panjatkan atau kita baca agar kita bisa istiqomah atau kita bisa terus istiqomah terutama pasca Ramadan adalah doa yang sering dipanjat oleh Rasulullah SAW, diucapkan oleh Rasulullah SAW. Apa doanya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Mari kita ulangi bersama. Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Ya, ini doa yang senantiasa dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai ya salah seorang istri Rasulullah namanya Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah ini sering mendengar Rasulullah membaca doa ini. Maka Ummu Salamah tanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya kenapa saya sering sekali mendengar Anda membaca doa ini? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini." Apa rahasianya sehingga engkau senantiasa baca doa ini? Jadi kata Rasulullah SAW, "Wahai Ummu Salamah, ketahuilah bahwa hati manusia ini berada di antara berada dalam genggaman Allah Tabaraka wa Taala. Allah lah yang membolak-balikkannya. Kalau Allah inginkan maka dijadikan dia taat. Kalau Allah menginginkan maka dia menjadikan orang yang melakukan kemaksiatan. Ya. Jadi hati manusia ini di tangan Allah kata Rasulullah SAW. Maka berdoalah, mintalah kepada Allah agar Allah itu senantiasa menjadikan hati kita ini di atas ketaatan. Ya. Ini kata para ulama kita bagaimana Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah adalah orang yang sudah dijamin masuk ke dalam surga. Sudah dijamin dosanya diampuni yang telah lalu dan akan datang. Tapi Masya Allah, dia terus berdoa. Ya, berdoa agar ditetapkan di atas ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kata para ulama kita, ini menjadi pelajaran bagi kita. Bagi sebahagian kita atau bagi di antara kita yang selama ini dalam ketaatan, jangan sombong. Tetaplah berdoa, minta ya agar diberikan ketaatan atau agar terus diberikan
kekuatan agar berada di atas ketaatan. Ya, jangan merasa saya selama ini sudah jaga sholat, saya selama ini sudah ikut kajian, kemarin Ramadan saya bisa tamat baca Al-Quran. Jangan sombong. Ya, banyak kisah-kisah yang disebutkan Rasulullah SAW, berapa orang yang awal hidupnya taat, tapi di penghujung hidupnya dia melakukan kemaksiatan. Kenapa? Karena terkadang dia tidak senantiasa berdoa, tidak berdoa kepada Allah agar terus diberikan kekuatan berada di atas ketaatan. Ya, kalau Rasulullah SAW saja senantiasa berdoa, maka kita lebih pantas. Ya, baca habis sholat di waktu-waktu mustajab, berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala din. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku ini di atas agamamu, di atas ketaatan kepadamu. Sebagian orang mengatakan, kenapa kadang tadi pagi saya begitu semangat sholat subuh, kok zuhurnya sudah kendor lagi? Ya, kemarin Ramadan saya semangat sekali baca Quran, kok sekarang sudah kendor lagi? Karena memang hati itu senantiasa berbolak-balik. Maka kata para ulama kita, dinamakan hati sumiya qalban litaqallubihi. Dinamakan qalb, hati itu qalb. Ya, qalb itu artinya yang berbolak-balik. Ya, taat maksiat begitu dia. Ya. Maka Rasulullah mengajarkan kita agar minta kepada Allah agar Allah senantiasa menetapkannya di atas ketaatan. Ya, ini kata para ulama kita salah satu rahasia agar kita istiqomah. Minta kepada Allah tabaraka wa taala. Dan begitu juga kalau ada di antara kita mungkin yang melalui hari-harinya sebelum ini dengan kemaksiatan, jangan putus asa. Minta sama Allah tabaraka wa taala. Ya, jangan putus asa. Kalau saya tidak mungkin saya seperti dia itu, rajin sholat, rajin baca Quran. Tidak mungkin. Jangan. Itu namanya putus asa. Saya pernah ceritakan kepada kita semua bagaimana kisah Umar masuk Islam. Umar itu dulu adalah orang yang paling kafir, bukan tanggung-tanggung mau bunuh Rasulullah. Sampai orang Arab mengatakan, lan yadkhulul Umar fil Islam hatta yalijal jamalu fi thammil khiyat. Apa kata orang-orang Quraisy, kafir Quraisy Makkah ketika itu? Umar tidak akan masuk Islam sampai unta masuk ke lubang jarum. Mungkin enggak unta masuk ke lubang jarum? Mungkin enggak? Enggak mungkin. Artinya apa? Mereka mengatakan Umar tidak akan mungkin masuk Islam karena mereka melihat betapa bencinya dia kepada Islam. Tapi doa Rasulullah SAW mematahkan pernyataan orang kafir tersebut. Rasulullah meminta kepada Allah, ya Allah, a'izzal Islam, ya, biihda umarain, biahadi umarain. Ya Rasulullah, ya Allah, kata Rasulullah, bantulah Islam, muliakan Islam dengan salah satu dari dua Umar. Ya, yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua adalah Amr bin Hisham, ya, Abu Jahal. Ternyata Allah kabulkan doa, ya, Umar yang dimasukkan ke dalam Islam. Doa. Ya, jadi jangan pernah putus asa. Berdoa kepada Allah tabaraka wa taala. Ya, jadi ini rahasianya bagaimana supaya kita bisa istiqomah. Bagaimana juga rahasianya supaya kita bisa menjadi orang-orang yang taat kepada Allah tabaraka wa taala. Ya, ini yang kedua. Ya, senantiasa kita berdoa. Yang ketiga, ya, hendaknya kita senantiasa mengoreksi diri kita. Ya, ini koreksi diri penting. Ya, muhasabah. Apa kata Allah tabaraka wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kata Allah, ya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap kita memperhatikan apa yang telah Dia siapkan untuk hari akhirat. Apa yang telah kita siapkan untuk hari akhirat? Oh, saya sudah sholat. Koreksi. Selama ini sholat saya sudah betul atau belum? Sudah sesuai dengan diajarkan Rasulullah atau belum? Selama ini sholat saya itu ikhlas atau karena takut sama komandan? Atau malu sama tetangga? Alhamdulillah selama ini saya berinfak. Infaknya itu ikhlas atau karena malu atau karena terpaksa dan segala macam. Koreksi. Ya, amalan-amalan kita lakukan kita koreksi. Begitu juga kemaksiatan yang kita lakukan, koreksi. Kenapa saya senantiasa malas baca Al-Quran? Kenapa saya kok
payah kali bangun subuh. Ya, kita koreksi. Ya, jadi jangan cuma keuangan saja yang kita koreksi. Tiap hari lihat dompet. Ya, berapa yang sudah habis, berapa yang masih sisa. Ya perlu. Tapi amalan-amalan kita juga perlu kita koreksi. Ya. Begitu juga para sahabat. Para sahabat itu kalau bertemu dengan Rasulullah mereka koreksi, ya Rasulullah. Ya, salah seorang sahabat begitu, ya Rasulullah, kenapa saya kalau bertemu dengan Anda tambah keimanan saya? Kalau pulang ke rumah kok kayaknya melemah. Ya, mereka koreksi diri. Selalu dikoreksi amalan-amalannya. Ya, begitu juga para sahabat saling bertanya. Rasulullah pernah kabarkan tentang orang-orang munafik. Dia tanya, Anda enggak Rasulullah pernah nyebutin saya termasuk orang-orang munafik? Ya, jadi koreksi terus. Ini yang perlu kita lakukan. Jangan sombong. Saya udah banyak sholat, saya udah banyak puasa, saya sudah banyak baca Al-Quran. Bagus. Ya, tapi koreksi. Apakah yang saya baca ini demi Allah? Bagaimana dampak sholat saya selama ini? Bagaimana dampak sedekah saya selama ini? Koreksi. Sholat saya sudah banyak sholat, rajin sholat. Tapi kok belum banyak berubah pada diri saya? Koreksi. Apa yang salah dari sholat saya? Mungkin caranya yang belum baik, atau bacaannya yang belum pas, atau sholat saya mesti saya campur-campur dengan perbuatan-perbuatan yang lain. Ya, senantiasa kita mengoreksi diri kita. Kata Ibnu Katsir, kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya, hisablah diri kalian ini sebelum kalian nanti dihisab di hari kiamat. Ya, ini yang ketiga, senantiasa kita mengoreksi diri kita, mengoreksi amalan-amalan yang kita lakukan. Ya, apakah sudah ikhlas atau belum? Karena biasanya amalan itu kalau ikhlas dia akan senantiasa berlanjut. Kalau baca Al-Qur'annya pada bulan Ramadan ikhlas, maka insya Allah setelah Ramadan dia juga akan lanjut baca Al-Qur'an. Kalau infaknya di bulan Ramadan ikhlas, maka insya Allah setelah bulan Ramadan akan lanjut. Karena kebaikan itu biasanya meminta kebaikan yang lain. Ya, orang yang sudah baca Al-Qur'an ikhlas karena Allah, hatinya akan minta. Kenapa habis Ramadan dia minta lagi baca Al-Qur'an? Sama kayak maksiat. Ya, ini yang kata para ulama kita, hati-hati. Sebagaimana ketaatan meminta ketaatan yang lain, begitu juga maksiat. Kemaksiatan akan meminta kemaksiatan yang lain, hati-hati. Kalau sudah biasa nonton hal-hal yang tidak baik, maka biasanya dia akan minta praktek. Itu cenderungnya, maka kita lihat kenapa sekarang cenderung terjadi kemaksiatan-kemaksiatan. Bahkan kadang-kadang waliyadzubillah ada orang-orang yang sampai bersetubuh dengan hewan, bersetubuh dengan macam-macam. Kenapa? Karena kemaksiatan yang dia lakukan itu meminta kemaksiatan yang lain. Bahkan sampai-sampai nanti dia melakukan hal-hal yang tidak wajar. Ya, begitulah. Ya, kata para ulama kita, sebagaimana kemaksiatan meminta kemaksiatan yang lain, ketaatan juga akan meminta ketaatan yang lain. Maka insya Allah ketika amalan itu dilakukan dengan ikhlas, maka dia akan meminta kelanjutan dari amalan tersebut. Ya, baik. Ini yang ketiga. Yang keempat, tips agar kita bisa istiqomah adalah hendaknya kita senantiasa menjaga pergaulan kita. Senantiasa menjaga pergaulan kita. Kata Rasulullah SAW, perumpamaan masalul jalisis salih wal jalisis su', perumpamaan teman-teman yang baik dengan teman-teman yang buruk adalah seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Kalau kita berteman dengan orang-orang baik, orang-orang yang baik, maka itu seperti berteman dengan penjual minyak wangi. Kalau kita tidak termotivasi untuk membelinya, maka minimal kita akan mencium bau wangi dari minyak wangi tersebut. Kalau kita berteman dengan orang-orang baik, orang-orang yang rajin ke masjid, orang-orang yang rajin membaca Al-Quran, kalaupun kita tidak sama dengan dia, minimal kita akan termotivasi untuk mengikuti jejaknya. Ya, maka ini penting mencari teman-teman yang baik. Bagi kita yang selama ini masih kurang ketaatannya atau masih banyak melakukan kemaksiatan, ganti teman. Ya, jangan itu saja temannya. Keluar dari lingkungan itu. Saya harus cari teman yang lebih baik. Ya, ini pengalaman kita kalau kita lagi belajar. Ya, kita dulu waktu di pesantren, kalau kita mau target hafalan 10 juz, jangan temani orang yang hafalnya 1 juz. Kita hafalnya 5 juz. Dia hafalnya 1 juz. Hebat saya, 5 juz. Dia cuma 1 juz. Enggak termotivasi. Nemaninya siapa yang 30 juz.
Kita baru 10 juz, dia 30 juz. Kita lihat temanin dia. Wah, bagaimana dia belajar? Wah, Masya Allah. Malam kita jam 10 tidur, dia jam 12. Kalaupun kita tidak tidurnya jam 12, minimal kita jam 11. Nambahlah 1 jam. Ya, kalaupun kita tidak 30 juz, minimal kita bisa 15 atau 20 juz. Tapi coba teman sama orang-orang yang malas sholat. Dibilangnya kamu sudah hebat, sekali-sekali udah nggak usah ke masjid lah. Kami aja jarang sholat. Oh iya betul juga. Saya udah hafal 5 juz, jamaah 5 kali 1 hari semalam. Ya sekali-sekali tidak apa-apa. Ya, maka ini menjadi penting. Ganti teman. Kata orang Arab, as-sahib sahib. Teman itu narik kayak listrik. Ya, hati-hati kalau listrik tegangan tinggi itu. Jangankan jarak setengah meter, 1 meter dia akan narik. Ya, ini bahayanya berteman dengan orang-orang yang jelek. Ya, bahkan saya punya cerita beberapa mahasiswa saya itu, tidak jarang mahasiswa-mahasiswa itu terjerembab atau terperangkap menjadi pecandu narkoba atau terperangkap menjadi pelaku zina. Kenapa? Karena teman. Ketika dia dulu sebelum kuliah, ternyata dia adalah alumni pesantren di kampungnya, subhanallah baik. Ketika pindah ke Banda Aceh atau pindah ke Medan, ketemu lingkungan yang tidak baik, maka mulai oh enak ini, ya coba sedikit saja. Akhirnya apa? Dia menjadi terpengaruh karena teman. Ya, begitu juga yang berzina, yang pacaran. Ya kamu ganteng, udah usia segini, pinter, tidak punya pacar. Waduh. Akhirnya apa? Ya juga dia bilang. Ya, akhirnya apa? Dia pun pacaran. Akhirnya tidak lama pun akhirnya terjebak ke dalam perbuatan zina. Ini pengaruh teman. Maka para ulama kita mengatakan siapa saja yang hidupnya mau berubah lebih baik, ganti temannya. Jangan teman-teman orang-orang yang jelek, orang-orang yang senantiasa berbuat maksiat, jangan. Ya, apalagi teman yang punya HP kerjanya nonton, apalagi nonton ini tidak baik, jauhin. Ya, yang kerjanya malas-malasan sholat tinggal. Ya, saya mau masuk surga. Kalau Anda tidak mau ya kita ajak, tapi tidak mau ya sudahlah, selamat tinggal. Saya mau ambil jalan lain. Ya, ini menjadi tips untuk kita istiqomah. Apalagi kita yang selama ini sudah rajin ke masjid. Ya, hendaknya mengurangi pergaulan dengan teman-teman yang kurang baik akhlaknya, yang kurang baik agamanya. Carilah teman-teman yang lebih baik. Ciptakan lingkungan dekat dengan orang-orang yang rajin ke masjid, yang rajin sholat. Ya, maka insya Allah ini akan bisa membantu kita untuk istiqomah. Inilah beberapa hal mudah-mudahan bisa kita lakukan sebagai usaha kita untuk supaya kita bisa tetap istiqomah pasca Ramadan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan jika ada pertanyaan barangkali, silahkan jika yang bisa kita diskusikan bersama insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang mau bertanya, tadi Ustaz bilang bahwasanya teman itu adalah magnet. Iya. Jadi kalau misalnya mengajak kebaikan, kita akan kebaikan. Kalau mengajak keburukan, kita akan keburukan. Itu kan di dunia. Iya. Bagaimana kalau nanti di akhirat kita berada di neraka, terus teman kita berada di surga? Iya. Kalau teman kita bisa menolong kita dari neraka untuk masuk surga? Iya. Atau sebaliknya, kalau kita di surga, terus teman kita berada di neraka, apa teman kita bisa menarik kita ke dalam neraka? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini poin yang tadi saya belum sempat sebutkan. Ini juga kata para ulama kita termasuk kenapa kita dianjurkan berteman dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang yang baik. Ya, meskipun kadang-kadang secara harta dia kurang barangkali. Ya, karena manusia ini cenderung kadang-kadang sebahagian manusia cenderung berteman dengan untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan dunia. Ya. Para ulama kita menyebutkan bahwa ini keutamaannya kenapa kita dianjurkan berteman dengan orang yang soleh. Yang pertama, ketika kita berteman dengan orang yang soleh, insya Allah di dunia ini kita akan terpengaruh dengan kesolehannya. Ya, mohon maaf, ini kata para ulama kita. Ya mohon maaf ya, ini binatang saja, anjing. Anjing itu kalau dia berteman dengan syekh, itu punya harga beda dia dengan anjing yang hanya anjing biasa. Ya, orang akan mengatakan ini anjing milik syekh. Ya minimal orang tidak sembarangan mukulnya. Ya, artinya apa? Kalau binatang saja ketika berteman dengan orang soleh akan naik derajatnya, apalagi kalau manusia. Ya, minimal akan disebutkan wah ini temannya Ustadz Abdul Somad umpamanya. Ya, kan lumayan nempel nama Ustadz Abdul Somad sama kita. Ya, bandingkan kita berteman dengan penjahat. Ini wajahnya ganteng, tapi temannya siapa? Cuma mantan narapidana. La ilaha illallah. Ya kan jelek sekali. Ya, jadi minimal kita kecipratan kebaikannya itu.
Belum lagi pengaruhnya itu. Nah, ini di dunia. Nanti di akhirat, ini kata Rasulullah SAW, disebutkan dalam Al-Quran, juga disebutkan oleh para ulama kita, bagaimana orang-orang yang soleh itu, nanti ketika mereka dimasukkan ke dalam surga, orang-orang yang soleh akan melihat, ya, mencari teman-temannya yang selama ini duduk satu pengajian. Ya, kita belum tentu semua kita ini masuk surga, meskipun kita sangat berharap seluruh kita ini masuk ke dalam surga. Tapi orang-orang yang soleh, ketika dia dulu sama-sama duduk di sebuah pengajian yang bersamaan seperti ini, ketika dia masuk surga dan dia tidak menemui temannya tersebut yang dulu sama-sama di pengajian, sama-sama baca Al-Quran, sama-sama sholat, dia akan minta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini diceritakan oleh Rasulullah SAW. Dia mengatakan, ya Allah, ya Rabb, saya punya teman, si Fulan. Dulu sama-sama kami ngaji, ya Rabb. Dulu sama-sama kami ikut pengajian, sama-sama baca Al-Quran, sama-sama kami dulu gotong royong bersihin masjid. Tapi sekarang saya masuk surga, kok dia nggak dimasukkan surga, ya Rabb? Maka Allah mengatakan, memerintahkan kepada malaikat, pergilah ke neraka, ambillah teman si Fulan ini dan masukkan dia ke dalam surga. Karena orang-orang soleh itu akan memberikan syafaat kepada teman-temannya. Ini keuntungan kita, salah satu keuntungan kita berteman dengan orang-orang soleh. Meskipun ibadah kita tidak sama dengan dia, ya, tapi karena kita sudah berusaha untuk mendekati dia, menjadi temannya, ya, maka dia nanti akan meminta kepada Allah syafaat agar kita dimasukkan ke dalam surga. Ya, maka ini juga pesan yang sering disampaikan oleh para ulama kita. Ya, hendaknya kita saling mendoakan, dan ketika di antara kita ada yang masuk surga, maka lihatlah wajah-wajah teman kita. Ya, kalau kita tidak menemui wajah saudara atau teman kita, maka mintalah kepada Allah agar Allah memasukkan kita yang berada bersama-sama di dalam masjid ini ke dalam surga. Ini salah satu keutamaan berteman dengan orang soleh. Kalaupun kita tidak sama ibadahnya dengan dia, maka nanti di akhirat insya Allah dia akan memberikan syafaat kepada kita. Berbeda berteman dengan orang-orang maksiat, apalagi berteman dengan orang-orang kafir yang tidak pernah taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini diceritakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika neraka dipampangkan di hadapan mereka, mereka ketakutan. Apa yang mereka lakukan? Mereka berkeinginan agar mereka bisa menebus, ya, teman-teman mereka itu bisa menebus diri mereka. Artinya apa? Biarlah teman-temannya masuk neraka, yang penting dia jangan masuk neraka. Bahkan tidak hanya seperti itu. Kata Allah, lebih dahsyat lagi, bahkan dia rela untuk menebus dirinya dengan anak dan istrinya. Anak istrinya biar masuk neraka, yang penting dia jangan masuk ke dalam neraka. Kenapa sampai seperti itu mereka lakukan? Karena mereka sudah melihat api neraka yang begitu menyala-nyala. Ketakutan yang luar biasa. Tapi hanya keinginan, tidak bisa. Neraka itu tidak bisa ditebus. Oh, kamu yang masuk neraka, saya tidak mau. Tidak bisa. Ya, karena jatah kamu neraka, harus masuk neraka. Maka ini perbedaan antara berteman dengan orang-orang soleh dan berteman dengan orang-orang yang ahlu maksiat. Ya, maka perbanyaklah kita berteman dengan orang-orang soleh. Termasuk di Facebook. Ya. Kalau ada Facebook ustaz-ustaz, misalnya Ustaz Abdul Somad, Ustaz Adi Hidayat, jalin pertemanan dengan mereka. Kalau memang betul-betul itu adalah, ya, punyanya Ustaz Abdul Somad atau Ustaz Adi Hidayat umpamanya. Ya, minimal kita dapat apa? Nasihat-nasihat dari mereka. Ya, minimal kita terpengaruh dengan perilaku mereka yang baik itu insyaallah. Ya, di Facebook, ya, kalau kita bisa bergabung di grup WhatsApp umpamanya dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang bagus agamanya. Ya, baik sekali. Ya, apalagi sekarang ini banyak sekali grup-grup. Ya, maka carilah grup-grup yang kita bisa bergabung di dalamnya dengan orang soleh, sehingga kita bisa bertanya jawab, kita bisa memberikan nasihat. Ya, ini beberapa keutamaan berteman dengan orang-orang yang soleh. Ya, baik. Ada yang lain? Atau waktu kita sudah habis? Belum, ya, silakan. Ya, assalamualaikum. Contohnya bagaimana? Bolehkah menggabungkan 2 atau 3 puasa sunnah menjadi satu? Contohnya? Puasa Senin Kamis dengan puasa ayam Maulid atau dengan puasa bulan Syawal. Iya. Baik, ini bulan Syawal, ya. Jadi setiap bulan itu kita ada Senin Kamis, ada ayamul bid, ya, 13, 14, 15, ya. Apakah ini bisa digabungkan? Maka kalau kita melihat pendapat para ulama, ya, sebenarnya begini. Ketika kita, ini bulan Syawal,
Ya, kebetulan bulan Syawal ini tanggal berapa? 12 ya. 11. Besok Selasa 12, Rabu 13, Kamis 14. Ya. Jadi Kamis itu yang pertama puasa Kamis, yang pertama kita puasa Syawal pada hari Kamis nanti, lusa. Yang kedua kena tanggal 14. Yang pertama puasa Syawal, yang kedua puasa Kamis, hari Kamis, yang ketiga puasa Ayyamul Bid. Ya, maka kata para ulama kita, ketika kita puasanya kita bertepatan dengan hal seperti ini, maka insya Allah kita akan mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut. Ya, akan mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut. Ya, jadi ketika kita puasa Syawal bertepatan dengan hari Kamis, maka kita mendapatkan keutamaan puasa Syawal, kita mendapatkan keutamaan puasa hari Kamis, bertepatan lagi dengan Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15. Kalau hari Kamis nanti tanggal 14. Ya, maka insya Allah kita akan mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut. Ya, meskipun kita tidak meniatkannya. Ya, jadi cukup kita puasa Syawal. Ya, pada tanggal 14 nanti maka kita akan mendapatkan ya keutamaan-keutamaan ya berpuasa hari Kamis dan berpuasa dari Ayyamul Bid. Ya, ini yang kita kita lihat dari pendapat-pendapat para ulama. Ya, tapi berbeda dengan kalau antara yang wajib dengan sunnah. Ya, umpamanya dia ini kan bulan Syawal, Ustaz. Ya, apakah boleh saya masih ada tertinggal puasa di bulan Ramadan? Apakah boleh saya qada dan sekalian niatnya puasa Syawal? Maka tidak boleh digabung. Ya, karena itu antara wajib dengan sunnah. Ya, meskipun insya Allah dia akan tetap mendapatkan itu. Ya, akan mendapatkan itu. Jadi insya Allah puasa sunnah yang dilakukan ya akan ya bertepatan dengan hari Kamis, bertepatan dengan hari Ayyamul Bid, maka itu insya Allah akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang banyak tersebut, ya, yang bisa digabung. Dan satu lagi tadi saya lupa sebutkan bahwa puasa Syawal ini ya boleh kita lakukan atau kita mulai dulu meskipun kita masih punya hutang puasa Ramadan. Ya, umpamanya kemarin saya sakit atau musafir. Ya, ada 2-3 hari tertinggal Ramadan karena sakit atau musafir. Sekarang bolehkah saya mulainya dengan puasa Syawal dulu 6 hari, setelah itu saya ganti puasa wajib saya yang tertinggal, puasa Ramadan yang tertinggal kemarin? Boleh. Ya, ini kata para ulama kita. Meskipun yang terbaik adalah kita mulai kita ganti puasa wajib dulu, setelah itu kita tambah dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya, baik, kita cukupkan demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.